Hai guys, perkenalkan nama saya Rosanila Menu, kelas Psikologi A, Institut Agama Kristen Negeri Kupang, angkatan 2022. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan salah satu tokoh psikologi kepribadian yang saya sukai, dan saya memilih Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah teorikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Abraham lahir di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908 dan wafat pada tanggal 8 Juni 1970 di California karena serangan jantung, setelah kesehatannya terus memburuk pada tahun-tahun terakhir dalam hidupnya. Maslow menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 hingga 1960-an. Pada masa ini ia dikenal dengan kekuatan ketiga di samping teori Freud dan behaviorisme. Teori humanisme. Abraham Maslow dikenal dengan pelopor aliran psikologi humanistik. Maslow percaya bahwa manusia tergerak untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Psikologi humanis percaya bahwa setiap orang memiliki keinginan yang kuat untuk merealisasikan potensi-potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai tingkatan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Teori hierarki kebutuhan manusia terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah rasa aman, yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Pertama, teori kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar yang dimiliki manusia. Kebutuhan ini mencakup makan, minum, udara atau oksigen, dan lain sebagainya. Berikut adalah kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman merupakan kebutuhan untuk membuat kita bebas dari berbagai rasa tidak aman, cemas, takut, gelisah, dan lain sebagainya. Kebutuhan ini bukan hanya sekedar untuk jasmani, tetapi juga untuk kesehatan. Yang ketiga adalah kebutuhan untuk dicintai. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi adalah kebutuhan untuk merasakan cinta dari sesama dan juga memberikan cinta terhadap sesama. Cinta yang diterima maupun yang diberikan dapat berasal dari teman, sahabat, keluarga, ataupun pasangan. Yang keempat adalah kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk dihargai terbagi menjadi 2, yaitu menghargai diri sendiri, yaitu menerima kekurangan dan kelebihan dalam diri dan mengembangkan kelebihan yang ada. Yang kedua adalah mendapat penghargaan dari orang lain, seperti mendapatkan pujian, motivasi, atau yang sederhana seperti dipandang baik oleh orang lain. Orang yang terpenuhi kebutuhannya akan harga diri akan tampil sebagai orang yang lebih percaya diri. Yang kelima adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan kebutuhan tertinggi dan dapat dipandang sebagai hal yang ideal atau tujuan akhir dari kehidupan manusia. Menurut Maslow, manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Setiap kebutuhan ini harus terpenuhi satu persatu secara berurutan, dari yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis sampai ke yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri. Sekian dari saya, terima kasih.